Selamat pagi semuanya. Saya Ernawati dari SDN 02 Melak akan menyampaikan cerita praktik baik atau best practice saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN 02 Melak, lingkup pendidikan, sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan motivasi belajar siswa. Penulis saya sendiri, Ernawati SPD, tanggal 19 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah peralihan pembelajaran jauh-jauh ke pelajaran tatap muka membuat motivasi belajar siswa menurun. Terjadinya loss literasi pada saat pembelajaran jarak jauh mengakibatkan banyak perubahan sikap pada siswa yang berdampak pada pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, siswa merasa bosan saat pembelajaran di kelas karena sudah terbiasa bermain di rumah bersama dengan temannya dan terbiasa belajar menggunakan HP pada saat pembelajaran jarak jauh. Perubahan yang terjadi seperti 1. Siswa malas dan sering terlambat datang ke sekolah karena terbiasa bangun siang. 2. Rendahnya semangat belajar dalam proses pembelajaran. 3. Kurangnya rasa percaya diri siswa dalam mengungkapkan pendapat. 4. Ingin cepat pulang saat berada di sekolah. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran yang inovatif yang diterapkan guru di kelas. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Menurut saya, praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak guru mengalami permasalahan yang sama. Sehingga praktik ini diharapkan dapat menjadi motivasi saya dan menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya. Saya sebagai guru di sini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. Motivasi belajar siswa lebih meningkat sehingga tujuan dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, serta kunjungan rumah ke orang tua siswa, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu tantangan yang ada pada siswa seperti 1. Siswa sebagian besar orang tuanya jarang ada di rumah karena sibuk bekerja. 2. Kurangnya motivasi dan bahkan tidak ada motivasi belajar dari orang tua. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan diri pada siswa. Keempat, sebagian besar orang tua berpendapat bahwa pendidikan hanya tanggung jawab sekolah, sehingga sangat berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Sedangkan tantangan yang ada di sekolah seperti
1. Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik dan kurangnya pemanfaatan tipek di sekolah, di kelas khususnya. 2. Model pembelajaran yang belum sesuai dengan kebutuhan siswa. 3. Sumber belajar hanya dari buku guru dan buku siswa. 4. Ruang kelas yang tidak nyaman ketika digunakan siswa. Tantangan ini harus diselesaikan seorang guru dengan berbagai cara, seperti menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, serta media pembelajaran yang mendukung. Yang terlibat dalam pembelajaran ini adalah dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, guru senior, teman sejawat, dan siswa. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional. Di antaranya yaitu 1. Media pembelajaran. Guru dapat menggunakan media konkret yang terdapat di sekitar sekolah. Media konkret tersebut dikolaborasikan dengan media PowerPoint, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Model pembelajaran. Strategi guru dalam pemilihan model pembelajaran dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini guru memilih model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Penilaian. Seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Penggunaan sumber belajar selain buku guru dan buku siswa. Penggunaan LKPD yang menarik dan bahan ajar yang dikembangkan guru dalam pembelajaran. 4. Kondisi ruangan. Guru bisa mendesain ruangan dengan baik, mulai dari kebersihan, kerapian, dan keindahan, sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi karena merasa nyaman dan tidak bosan berada di kelas. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Dampak dari penerapan media berbasis IT yang diimplementasikan yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, menggunakan media PPT PowerPoint yang telah dilakukan, yaitu 1. Siswa lebih bersemangat dan tidak bosan dalam pembelajaran, karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok menjawab soal yang diberikan guru. 2. Dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dan media PPT PowerPoint, ini siswa lebih termotivasi daripada menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan yang meningkat dibanding sebelum penggunaan model PBL, Problem Based Learning, dan media PPT PowerPoint. Faktor kebersalaan ini sangat ditentukan oleh 1. Penguasaan guru terhadap media pembelajaran PPT atau PowerPoint. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Yang ketiga, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang dapat diambil dari proses kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model dan media pembelajaran, sehingga motivasi belajar siswa lebih meningkat dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Sri Artati, Kepala Sekolah SD 02 Melak.
menanggapi hasil kiriman video Ibu Ernawati. Saya sangat berterima kasih. Saya juga sangat berbahagia. Saya juga sangat bangga di mana Ibu Erna menyajikan pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. Walaupun kami dari sekolah baru mengenal media elektronik, tetapi Ibu Erna sudah mulai melakukan pembelajaran menggunakan media elektronik. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Erna bisa menyajikan media pembelajaran yang lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Mungkin itu aja masukan untuk Ibu Erna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video PPL yang Ibu Ernawati sampaikan, saya sebagai rekan guru menilai bahwa pembelajaran yang Bu Ernawati lakukan itu sudah sangat tepat, di mana dalam proses belajar Ibu Ernawati sudah menggunakan media belajar yang sangat menarik, yaitu media audiovisual. Kita pahami bahwa media audiovisual salah satu media untuk mendukung seorang guru mencapai pembelajaran yang maksimal. Kami sebagai rekan guru tentunya pembelajaran yang Ibu Ernawati lakukan itu sebagai inspirasi kami di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, dan kita semua dalam pencapaian materi, anak-anak senang, guru juga senang, kemudian tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Setelah saya melihat video PPL pembelajaran yang dilakukan di kelas anak saya bisa melihat bahwa pembelajarannya sangat aktif dan kreatif. Dengan menggunakan IT sebagai media pembelajarannya, anak-anak menjadi lebih semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Melalui media pembelajaran tersebut, anak-anak lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran. Melalui media pembelajaran juga, anak-anak tidak hanya mendengarkan, tetapi anak-anak dilibatkan dalam pembelajaran tersebut sehingga anak-anak menjadi aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran tersebut, anak-anak tidak hanya mendengarkan, tetapi melalui media pembelajaran, anak-anak dimudahkan dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Selain itu juga, anak-anak diberikan kesempatan untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Dan untuk kedepannya, kami sebagai orang tua murid mengharapkan pembelajaran yang kreatif, sehingga pembelajaran kreatif bisa menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Terima kasih. Pada saat saya mengikuti pelajaran Ibu Erna, pelajarannya menyenangkan, mudah dimengerti, dan sangat menarik. Saya mengikuti pembelajaran Ibu Erna, perasaan saya sangat senang karena Ibu Erna mengajarkannya menyenangkan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan. Pimpin temannya Udi.
Di depan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya. Yang pertama adalah kalian dapat menggunakan menguraikan sebuah informasi dari gambar dengan benar. Kemudian dapat membuat cerita merawat hewan berdasarkan informasi pada gambar dengan tepat. Dapat menyimpulkan 3 hal yang harus diperhatikan dalam merawat ikan menggunakan kalimat dengan tepat. Yang keempat, menganalisis peran dari profesi nelayan dengan benar. Yang kelima, menentukan jenis profesi berdasarkan gambar dengan tepat ya. Silakan anak-anak membentuk kelompoknya. Ini sudah dibentuk ya. Ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 siswa ya. Silakan disiapkan bukunya, dibuka halaman 182. 182. Bintang 182 ya. 182. Alat tulisnya, bukunya sudah disiapkan semua? Nah, di sebelahnya ya. Oke, udah semua? Nah, 182 ya. Nah, coba perhatikan di depan ibu ada satu tampilan. Gambar apakah itu? Gambar apa? Akuarium. Ada yang tahu itu apa akuarium? Atau gunanya untuk apa, manfaatnya? Tempat untuk memelihara ikan ya. Ada yang punya peliharaan di rumah? Ada. Hasil peliharaannya apa? Ikan. Ikan apa? Cupang. Di dalam apa meliharanya? Di dalam apa? Akuarium? Akuarium. Berarti tahu cara merawatnya? Yang lain? Ada peliharaan ikan atau hewan lainnya? Hewan apa? Kucing. Apa manfaatnya pelihara kucing? Tahu? Apa? Kucing. Oke ya. Berarti punya hewan peliharaan ya di rumah ya semuanya ya. Berarti tahu cara memeliharanya. Oke. Nah, Ibu ada pertanyaan. Apakah sama cara memelihara hewan yang hidup di perairan dengan hewan yang hidup di daratan? Beda. Di mana bedanya? Di laut. Di darat. Iya, di laut, di darat. Kalau di laut bagaimana? Berair. Berair. Bisa hidup enggak kalau di darat? Kalau hewan di darat? Bisa enggak hidup di air? Oke, kita lanjut ya. Kita akan membuat cerita ya, menulis cerita sesuai gambar ya. Petunjuknya adalah perhatikan urutan dari cerita bergambar, kemudian catat informasi, situasi serta kejadian yang ada pada gambar. Buatlah kalimat berdasarkan informasi yang kamu butuhkan, kemudian buatlah dengan kata-kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita ya. Ibu akan bagikan RK. Ini dikerjakan secara kelompok ya, sesuai kelompok yang dibagi. Kelompok mana yang sudah siap? Yang sudah siap, kan sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, silakan kelompok 4. Sampaikan hasil kelompok yang depan sini. Hasil maju. Kelompok 4. Kelompok 1. Baru namanya siapa?
nama kelompok. Uzil, Anissa, Rizky, Fatir. Ini membersihkan membelikan di toko ikan akuarium. Di toko ikan Akuarium. ikan akuarium. Ini memasukkan ikan ke dalam akuarium. Ini membersihkan akuarium secara teratur. Ini memberi makan ikan setiap hari. Dan berikutnya Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Memberikan makan setiap hari. Memperhatikan kandungan air dalam akuarium. Rutin membersihkan akuarium. sekarang dari penyampaian kelompok 4, ada yang ingin memberi pendapat? Bagaimana penampilannya? Dari temannya? Bagus tidak? Bagus. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 dulu. Nah, di sini ada profesi guru. Pekerjaannya mendidik, mengajar, membimbing, melatih siswa ya. Ya, seperti ibu di sini. Ada yang punya orang tuanya pekerjaannya sebagai guru di sini? Ada. Oh ya ada. Siapa? Ayah atau ibu? Ayah ya. Nah itu ya. Nah, selanjutnya dokter. Dokter. Ada yang tahu dokter? Mau ada yang sakit. Ada yang pernah ke dokter? Kenapa ke dokter? Ya, karena sakit, ingin berobat ya. Kita datang ke dokter, nanti diperiksa, kemudian dikasih resep obatnya supaya sakitnya cepat sembuh. Ya, benar ya. Kemudian yang berikutnya, pekerja kantor. Tugasnya adalah mengerjakan tugas kantor. Ada yang orang tuanya bekerja di kantor di sini? Ada. Siapa yang kerja di kantor, Ojit? Ojit? Ibu. Ibu. Kamu pintar, ayah yang kerja. Ayah juga kerja di kantor. Ya, ya. Jadi kerja kantor. Tugasnya adalah mengerjakan tugas kantor. Ya, misalnya mengetik, ya, membuat laporan. Nah, itu pekerjaan di kantor ya dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, profesi berikutnya yaitu nelayan. Tadi tugasnya adalah mencari ikan dan hasil laut atas sungai lainnya ya. Berikutnya, pedagang sayur. Tugasnya menjual sayur hasil petani ya. Apa saja sayur yang kalian ketahui? Tomat, kacang panjang, cabai. Ya, nah itu banyak sekali ya. Ya, banyak sekali ya hasil petani ya, sayur-sayuran tadi ya. Kita lanjut yang berikutnya. Pedagang ikan. Tugasnya menjual hasil tangkapan nelayan. Selain ikan, apa hasil nelayan? Ya, selain ikan. Apakah ikan cuma mencari, nelayan cuma mencari ikan? Enggak, apa lagi? Ikan menjual. Iya, selain ikan, maksudnya kepiting. Apa lagi? Udang. Ikan paus. Apa ya? Selain ikan tadi? Ikan patin ya. Jadi banyak sekali ya hasil dari nelayan ya. Kita lanjut. Nah, ini itu adalah beberapa profesi secara umum ya. Nah, sekarang kalian
silakan mengerjakan yang kami punya yaitu RKMKN. Nah, di situ ada gambar ya. Ada gambar profesi ya, gambar profesi. Halo, kelompok 3. Kelompok 3 akan dibahas. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke LK yang berikutnya yaitu PKN. Ini dikerjakan secara mandiri atau masing-masing ya. Nanti ditulis namanya dulu. Nomor absen kalau tidak apa tidak usah ya, nanti diganti. Ya, di sini ada gambar ya. Profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan nama profesinya apa, kemudian kan kerjaannya apa ya. Silakan dikerjakan. Tulis namanya dulu ya, jangan apa, kemudian pekerjaannya apa. Jadi ya. Ini ya. Silakan. Kelihatan Beni ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mencari nama-nama ikan dalam tabel. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jenis profesi ya yang berkaitan dengan ikan ya. Nah, semoga dari pembelajaran ini memberikan manfaat buat kita ya, baik di rumah, di sekolah maupun di mana saja ya. Untuk pembelajaran hari ini sebelum pulang disiapkan dulu temannya ya, silakan. Nah, sudah siap ya? Ya, siapkan sudah. Kalau Jahara masuk, ya silakan. Siap, gerak. Berhormat kepada Pak Ibu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan pulang dari kelompok 1 dulu. Lanjut dulu dong. Kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu. Belajar ya, besok PTS hari kedua ya. Kelompok 2 silakan.